Dewan Penasehat DPC Pradisa I Kediri Raya Nanianto menyebut pelaporan kasus jual beli tanah terhadap salah satu anggota Pradisa I berinisial D ke Polres Nganjuk prematur. Nanianto menjelaskan hari ini pihaknya telah dimintai keterangan lanjutan oleh penyidik Polres Nganjuk yang sebelumnya juga sudah memintai keterangan kepada kliennya pada Senin 26 Februari 2024 lalu. Menurut dia, kasus jual beli tanah yang menyeret D masih sangat prematur untuk dilaporkan ke polisi. Untuk itu, pihaknya meminta agar dilakukan konfrontasi. Sekedar diketahui, konfrontasi merupakan teknik pemeriksaan yang mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa termasuk para saksi. Mereka nantinya bisa saling memberikan keterangan ke penyidik sehingga bisa menguji kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kesempatan itu, Nanianto juga meluruskan informasi yang menyebar di sejumlah platform yang menerangkan bahwa kasus yang menyeret D telah masuk dalam tahap penyidikan. Nanianto menegaskan bahwa informasi tersebut salah sebab kasus yang ditangani Reskrim Polres Nganjuk ini masih dalam tahap penyelidikan. Sore ini adalah lanjutan dimintai klarifikasi keterangan dari hari yang kemarin ya. Jadi intinya setelah memberikan keterangan tadi dapat gambaran-gambaran yang sangat lebih mengarah kepada hal yang baik bagi Pak Didi. Artinya setelah kita buka semua bukti-bukti yang ada dalam hal ini, menurut kesimpulan sementara dari tim penasihat hukum ini ada gambaran bahwa ini pelaksanaan ini adalah pelaksanaan pekerjaan yang memang belum selesai benar. Ada yang itu kan sudah masuk penyidikan. Sebenarnya itu seperti apa Pak? Masih penyidikan atau sudah? Jadi sebenarnya ini kan belum masuk penyidikan, jadi belum naik sidik lah istilahnya. Ini masih dalam klarifikasi, memberikan keterangan kepada masih dalam rangka penyelidikan, klarifikasi terhadap dia. Jadi didapat keterangan-keterangan itu membantu. Artinya penyidik dalam hal ini semakin mendapat gambaran perkara ini kemana akan dilanjutkan atau tidak. Itu nanti makanya tadi ada saran untuk kita minta diadakan klarifikasi atau apa tadi konfrontasi. Nah, siapa tahu dari konfrontasi itu didapat gambaran biar para pihak bisa menyadari mana kekurangannya dia, mana kelebihan di sini kan gitu, agar tidak menjadi persoalan hukum yang lebih tajam lagi. Sementara Ketua DPC Pradisa I Kediri Raya Budi Harjo Setiawan menambahkan, dalam perkara ini D yang juga berprofesi sebagai advokat sebenarnya telah menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Oleh karenanya, pihaknya memutuskan untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum terhadap D. Sebagai informasi, kasus jual beli tanah ini mencuat setelah D dilaporkan ke Polres Nganjuk oleh Sulandari, 39 tahun, warga Desa Banaran Wetan, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, belum lama ini. Intinya, langkah yang kami tempuh ini adalah salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anggota kita yang sedang menjalankan profesi. Tapi untuk dicatat, sepanjang anggota tersebut menjalankan profesi dengan etiket baik, bukan ngawur, bukan asal-asalan atau mengarah ke suatu perbuatan yang melawan hukum. Nah, dengan adanya pemberitaan media yang awal-awal seolah menjas bahwa perilaku anggota kita ini sudah melakukan suatu perbuatan pidana, itu akan kita klarifikasi. Apakah itu termasuk hoaks? Apakah itu termasuk pencemaran nama baik yang melanggar pula Undang-Undang ITE? Atau kita mengajukan surat ke Dewan Pers? Itu produk jurnalistik atau bukan? Tapi tentunya kita tetap bijak dalam mengambil langkah. Tidak, kita pelajari dulu seperti apa yang disampaikan penasihat DPC tadi, Pak Nanianto. D dilaporkan atas kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam proses pembelian sebidang tanah di Desa Banaran Wetan dengan nilai transaksi Rp106 juta.
Setelah sepakat, pembayaran dilakukan dengan 4 tahap, dimulai sejak September 2021 dan berakhir pada Februari 2022. Setelah lunas, Sulandari mengaku belum bisa menggarap sebidang tanah tersebut, oleh karenanya ia memutuskan untuk melaporkan hal ini ke polisi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Asep Bahar, SRTV melaporkan.